Perkenalkan, nama saya Ahmad Aledi Rahman. Di sini saya akan menjelaskan pengalaman saya. Tapi sebelum saya menjelaskan pengalaman saya hari ini, saya dari kelompok keempat, angkatan 26, nomor urut 32. Di sini saya akan menceritakan sedikit pengalaman saya pada pembelajaran hari ini. Tapi sebelum berbicara tentang pengalaman pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya saya ingin memaparkan dulu apa itu asinkronos dan apa itu sinkronos. Yang dimana sinkronos ini adalah komunikasi yang dilakukan secara langsung dengan menggunakan media seperti video call, Zoom meeting, dan lain-lain. Sedangkan asinkronos adalah layanan daring yang tata laksana komunikasinya dilakukan secara tunda dengan menggunakan email, media PDF, dan lain-lain. Nah, sedangkan yang kedua yaitu apa saja sih kelebihan dari sinkronos maupun asinkronos sendiri. Saya akan menjelaskan asinkronos untuk terlebih dahulu. Kelebihan yang saya rasakan di asinkronos yaitu memungkinkan setiap orang dimanapun dan kapanpun untuk belajar. Yang kedua, peserta dapat belajar sesuai dengan karakteristik dirinya sendiri ya, karena ini bersifat individual. Sedangkan yang ketiga yaitu peserta dapat mengakses informasi yang diberikan dari berbagai sumber, baik di dalam maupun di luar lingkungan belajar itu sendiri. Nah, adapun kelebihan yang saya rasakan dalam metode pembelajaran sinkronos, yang pertama yaitu saya dapat mengajukan pertanyaan secara langsung kepada pemateri. Sedangkan yang kedua, keaktifan dalam pembelajaran bisa terlihat secara langsung. Sedangkan yang ketiga, bisa mendapatkan materi pembelajaran yang lebih maksimal dari pemateri. Ya, karena itu tadi, ketika kita ada suatu hal yang kita tidak pahami dan kita melakukan pertanyaan, langsung dijawab oleh pemateri tersebut. Nah, sedangkan saya akan menjelaskan tapi lebih ke saya bercerita tentang apa saja materi yang saya dapatkan tadi di materi pembelajaran agenda kedua, yang dimana yang pertama itu kita juga mempelajari tentang keterkaitan antara agenda 1, 2, 3, dan 4, yang dimana agenda pertama membekali konsep mental pengabdian kepada negara. Sedangkan agenda kedua yaitu kita membekali konsep perilaku melayani secara profesional dan customer oriented. Sedangkan yang ketiga membekali konsep sistem atau mekanisme kerja untuk menghasilkan layanan yang mudah, murah, dan cepat. Nah, itu kita juga mempelajari keterkaitan antara agenda. Nah, sedangkan yang selanjutnya kita juga mempelajari tujuan daripada pembelajaran agenda kedua. Nah, tadi kita itu setelah mengikuti pelajaran melalui berbagai metode, baik secara sinkronos maupun asinkronos, di sini menurut saya peserta diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif atau biasa disebut yaitu berakhlak dalam pelaksanaan tugas jabatannya nanti. Itu tujuan dari pembelajaran kedua ini. Nah, tadi juga kita itu menonton salah satu cuplikan film yang dimana tadi diputar oleh pemateri. Judulnya tadi itu tentang gosip, tapi di dalamnya itu menceritakan tentang bagaimana ada seseorang kepala desa yang menggunakan jabatannya atau wewenangnya terhadap untuk melakukan memperkaya diri maupun orang lain, yang dimana hal-hal tersebut pasti melanggar tentang yang berakhlak tadi,
yaitu dia berorientasi pelayanan yang seharusnya memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Dia juga menyalahi poin akuntabel, yang dimana menyalahgunakan kewenangan dan jabatannya, tidak melaksanakan tugas dengan jujur dan bertanggung jawab, dan juga melanggar poin daripada kompeten, yang mana seharusnya dia meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan-tantangan yang selalu berubah, tapi malah dia malah melakukan tindakan yang seharusnya tidak dicontoh atau tidak ditiru oleh orang lain. Padahal harusnya dia melakukan contoh, karena ya itu tadi, dia sebagai pemimpin suatu daerah. Mungkin itu saja learning journal saya hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.